Sobat Grid Motor, kita sekarang cobain datang ke suatu workshop ya. Workshopnya unik nih katanya. Yang diterima adalah motor-motor mahal ya. Motor-motor mahal, motor-motor bagus katanya. Yaitu Ducati Scrambler, terima, Triumph diterima, Royal Enfield terima, BMW terima, Moto Guzzi terima. Yang nggak diterima katanya Harley. Wah, kok bisa begitu ya? Ini sebetulnya dia ngerjain apa aja nih bos? Kita nggak tahu nih, kita coba cek dulu ya nih, mumpung lagi di depan rumahnya nih ya. Yuk, kita cek rumahnya nih. Ih, ini rumah kagak ada bel, kagak ada apa nih. Coba, katanya bisa buka sendiri nih. Coba kita buka. Ah. Wih, hebat Bor. Bisa buka sendiri pagernya. Yang punya mana nih ngomong-ngomong nih? Trisno. Bang Indra apa kabar? Bro Trisno apa kabar? Baik, Mantap. alhamdulillah. Dari mana Oke. nih? Biasa, lari keliling-keliling Wih, nih. Waduh. mantep Bang Indra ya. Ini ngeliat-ngeliat ini Kawan nih. lama nih Bang Indra nih. Aduh, ya. Kita ke Igma bareng ya? Oke. ya? Kita duduk nih, kita Oh, duduk. silakan, Duduk. silakan. Waduh. Lu minum apa Indra? Aduh, apa aja deh. Asal jangan ada iklannya. Oh, nggak ada. Ini gue tutupin iklan. Oke. Sorry. Waduh. Oke nih, disuguhin minum nih. Mm-mm. Sama Bro Trisno nih. Waduh, Oke. alhamdulillah. Dari mana ke mana nih? Biasa nih dari bengkel keliling-keliling nih nyari bengkel-bengkel yang asik nih. Oke. Kan siap. bengkelnya ini kan unik nih katanya, nerima motor mahal. Ah, Di modifikator, sebagai modifikator ini kan nerima motor mahal nih. Apa aja diterima, tapi Harley nggak ya? gue nggak ke Harley. Oke. Terus terang aja gue nggak. Tidak ke Harley. Soalnya ini model motornya kayaknya barang-barang partnya yang dimasukin ini adalah barang-barang modern klasik ya. Sip, betul. Betul ya? Banyakan menganut ke arah builder modern klasik di Itali gue. Oke. Iya. Jadi ini aliran Italiano. Rata-rata begitu kalau Oke. boleh dibilang. Jadi barang-barangnya barang-barang Itali nih kira-kira. Hampir katakan 90% iya Ndra. Oke. Itu. Gitu. Jadi apa aja nih barang-barang yang dimasukin nih untuk mengupgrade motor dari konsumen? Oke. Sebenarnya gue bukan modificator atau bukan seperti apalah yang seperti yang tadi lo ngomong. Tapi karena gue passion gue di motor dan gue banyakan suka modern klasik motorcycle, boleh sebut merek nggak? Boleh. Seperti Triumph, Moto Guzzi, Ducati Scrambler, terus R90, banyak lah. Itu kan semua rata-rata naked bike, modern klasik. Oke. Nah, gue mulai karena gue importir peralatan workshop Itali waktu pertama kali, seperti gue masukin bike lift kayak seperti ini, terus gue representatif dari hand tools beta, pompa-pompa untuk oli, seperti juga ini hose reel. Nah, gue mulai karena passion gue di motor, gue mulai mencoba merepresentasikan ada satu merek namanya knalpot exhaust namanya Zap. Oke, gue sebut juga ya karena ini gue representatif untuk Zap. Nah, Zap itu cocok sekali untuk di motor seperti Triumph, Ducati Scrambler, Moto Guzzi, R90, banyak sekali variannya. Apalagi varian motor dari Triumph juga banyak. Oke, nah gue mulai tuh dari 2 tahun yang lalu, Ndra. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mungkin gue udah mulai import Zap, dan baru Zap pertama kali, dan animo respon dari pengguna Triumph positif waktu itu. Akhirnya gue mendaftarkan, gue boleh nggak jadi distributor Replo di Indonesia. Ternyata gayung bersambut boleh, karena gue memang megang beberapa barang Itali lainnya. Oke. Akhirnya gue memutuskan, kenapa nggak hanya knalpot gitu. Terus akhirnya gue coba masuk ke aksesoris plug and play buat modif, dimana gue import lah dari shop garage motorcycle. Oke, seperti cover chain cover, terus gue ganti ini ornamen di sini seakan-akan menjadi dari injektor, ini seakan-akan menjadi karburator gitu. Dan terus gue mulai import seat dari mereka, dari shop garage, dari Alos Cafe ini. Terus gue mulai main di handlebar, hand grip, triple clamp, terus riser,
dan semua mengacu ke arah modern klasik. Oke. Gua masukin juga mulai Kineo, spoke wheel tubeless, di mana jari-jari tapi tubeless, gitu. Dan sudah mulai tuh dari 2 tahun yang lalu. Lah itu warungnya di mana? 2 tahun yang lalu gue start dari pertama kali di Pulau Asem di Rawamangun, tapi gue nggak punya toko. Oke. Datanglah Moto Village Umay Lubis, nawarin gue, Trisno mau buka toko nggak biar lu bisa ngedisplay barang-barang gitu loh. Akhirnya gue mengatakan iya, gue kontrak deh akhirnya di Moto Village enggak. Tapi Moto Village itu hanya display untuk semua produk yang gue representasikan. Selebihnya gue punya tempat. Ini adalah rumah lama, rumah lama gue di Rawamangun. Tapi gue robah menjadi workshop. Workshop di mana gue juga udah punya bike lift, gue udah punya peralatan, gue udah punya hand tools, gue udah punya kompresor, yang dimana itu memang regular import gue gitu. Akhirnya gue mulailah dengan dibantu 2 mekanik, Aden sama Gilang, yang dimana modifikasinya adalah tanda kutip plug and play, dimana gue tidak mau merusak atau memotong sasis, menggunting kabel, ngerobah brake. Gue tidak menerima seperti itu. Yang gue hanya kerjakan adalah orang ini konsepnya mau kemana sih? Apa sih yang mau dimodif sama orang ini? Oh, gue mau tetap klasik dan gue mau gayanya tetap tua. Nah, gue ikutin. Jadi gue nggak milih knalpot yang seperti ini. Gue pilih knalpot yang memang kesannya klasik gitu, tapi tetap elegan gitu. Oke. Nah, ada lagi customer, oh gue maunya bad boy, kayak seperti aliran gue nih, gue alirannya ke arah bad boy. Jadi apa namanya, motor tetap gaya, kayak agak naked, bukanya apa, cover dibuka, diekspos semuanya, engine-nya, terus filter dibuka, chain ditampilin gitu. Nah, kesannya liar gitu, dan bunyi knalpotnya juga ngeblar-ngeblar lah kata orang. Jadi gua alirannya ke arah bad boy gitu, jadi kayak white boy ya, tapi tetap bisa kaosan, bisa jalan dengan naik motor tanpa harus pakai jaket sana jaket sini. Jadi seperti ya gaya bad boy lah gitu. Nah itu tadi kan dibilang representatifnya di Moto Village. Iya. Itu barang nggak dijual di situ atau gimana cara untuk ininya? Oke, barang yang gua di Moto Village itu, barang gue yang di Moto Village itu karena gua udah ngegedein market lah. Gua nggak hanya sekedar jual exhaust dan aksesoris plug and play ini, spare part ini, gua merambah ke aparel. Gua ada Holy Freedom yang punya gua nih, Holy Freedom. Holy Freedom tuh ada glove, ada baju untuk naik motor, baju kaos tapi lengan panjang, ada sleeve, terus ada apa lagi ya? Oh maksudnya aparel komplit lah. Aparel, ada jewelry, ada DND, ada helmet. Nah, helmet gue juga nggak semua orang bisa pakai. Maksud gue hanya ke arah modern classic segmented ya, hanya ke arah target modern classic customer gitu. Jadi half face tapi dengan gaya yang beraneka macam, old school, terus ada yang full face tapi gayanya flat track. Nah seperti itu, Ndra. Nah selebihnya di situ ada tas, terus ada lampu-lampu. Kalau dia mau beli di situ ya boleh, seperti pertanyaan lo. Tapi gue nggak terima pasang di situ. Kalau sekedar exhaust aja gue terima pasang di situ karena exhaust gampang. Kalau lampu-lampu mungkin agak jelimet, gue bawa dia ke workshop gue, si customer. Gitu, Ndra. Oh, jadi artinya ke toko di Moto Village itu beli bisa ya? Oh, boleh. Beli gitu. Bisa, semua beli. Nggak pasang juga boleh. Boleh, dia mau masang sendiri juga boleh. Tapi kalau mau dipasangin juga bisa. Iya. Tapi butuh waktu kira-kira kan? Betul. Jadi kalau misalkan untuk pemasangan yang membutuhkan waktu, gue lariin ke workshop gue di Rawamangun. Gitu. Nah, kalau orang yang untuk beli satu-satu, itu diterima juga? Boleh. Beli satu-satu dalam arti apa nih? Seperti apa? Misalnya saya beli hand grip aja nih, boleh? Boleh. Terus nanti tolong pasangin juga bisa gitu ya? Oh bisa, tapi kalau hand grip kan mungkin bisa cepet ya. Kalau handlebar katakan, dia kan mesti bongkar lagi. Bongkar dulu kan, tuh ada bongkar macam-macam. Nah, maksud saya
Kalau yang ringan-ringan di Bisa. Motovillage di sana bisa. Bisa. Tapi kalau enggak pindah ke workshop. Pindah ke workshop. Nah, itu karena kira-kira waktunya berapa lama untuk orang yang masang? depend on, kalau misalkan handlebar paling setengah hari. Handlebar, knalpot paling 2 jam. Knalpot. Nah, tingkat kesulitannya nggak lama kan. Terus lampu-lampu yang bikin lama karena dia ada masalah kelistrikan. Nah, itu lampu-lampu lama. Ganti headlamp itu agak sedikit lama, mungkin setengah hari juga. Kalau lampu kita better kita yang masangin karena lampu-lampu dari Moto Gadget lumayan mahal. Kayak 1 sen aja, maaf nih saya sebutin, 1 sen aja sekitar yang kecil 1,5 juta, 1 biji. Yang kecil cimit, Iya, ini yang kayak gitu 1,5 juta. 1,5 juta. Heeh. Nih, 1 ya. Satu. Heeh. 1 biji aja ini 1,5 juta, enggak tuh. Tapi memang lampunya Oke. gila. Maksudnya terangnya Moto oke. Gadget. Iya, ini 1,5 juta. Itu dipasang begini, itu artinya mending dipasang oleh sini ya. Ya, karena ngerinya lampu nanti putus, ada apa-apa kita masalah warranty lagi Oke. gitu. Baru dipasang nggak nyala, nanti kita masalahnya repot gitu. Nah ini lampunya nih, kayak Moto Gadget. Ini Moto Gadget. Terangnya kelihatan beda dong. Ya. Oh iya, iya. Iya. Oke, jadi semua barang-barang ini tinggal beli aja di toko ya. Iya, gitu. Adanya di Motovillage. Di Moto Pasang Village di namanya Holy 72 Garage. Holy 72 Garage. Holy Oke, 72 Holy Garage. 72 Garage. Oke, teman-teman, jika ingin membeli barang-barang berkualitas, Iya, plug and play. plug and play yang dipasangnya juga ringkes, tidak merusak apapun, bikin motor jadi ciamik, Iya. ya silahkan datang ke Holy 72 Garage di Motovillage. Di Moto Village. Jadi Jakarta. jangan kemana-mana. Ingat, semua motor yang mahal-mahal pasti beli part ini ya. Iya dong. Nah, kecuali harus. Harley. Dia nggak Kecuali terima. Harley. Harley karena kebanyakan yang main Harley. Oke. Oke, kalau begitu teman Grid Motor, jadi jangan lupa untuk beli part-part seperti ini yang unik-unik ini, silakan sambangi tokonya di Motovillage. Dan Holy silakan 72 Garage. Ya. tinggal datang aja dan ketemu dengan Bro Trisno, Iya. tinggal tanya-tanya berapa harganya dan tinggal beli aja. Oke? Siap. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Makasih Hendra. Thank you ya.